Bersama keluarganya, Rafael Alun mencuci kekayaannya berharap agar tidak jatuh miskin atas apa yang dimilikinya. Bersama istrinya, Rafael mendirikan perusahaan konsultasi pajak bagi klien-klien yang perlu berurusan dengan pajak. Dan disinilah Rafael menggunakan kuasanya. Memberi kemewahan pada wajib pajak yang semestinya bayar pajak untuk kong kali kong agar jumlah yang dibayarkan jadi kecil. Namun Tuhan menunjukkan jalannya di mana gaya hidup glamor istri dan anak-anaknya Rafael Alun ini jadi petunjuk. Dan benar dong, gak butuh waktu lama bagi netizen mencari tahu dan mendapatkan jejak-jejak kemewahan Rafael Alun yang didapatkan yang mungkin dengan cara yang kotor. Mau nanya soal vonis 14 tahunnya Rafael Alun. Tanggapan dari Ya, Abang sebagai pengamat hukum gimana, Bang? satu memang putusannya sama dengan tuntutan secara pidana penjara ya. Tapi catatan saya sebenarnya ada beberapa. Pertama misalnya yang menarik ya, sebelumnya kan Rafael Alun disebut sebagai komando atau panglima atau pimpinan dari geng di Kemenkeu ya. Dan sebelumnya juga disebut bahwa transaksi rekening di Rafael Alun itu sekitar 500 miliar gitu ya. Cuma yang kalau kita lihat dari persidangan kemudian dari putusan kemarin itu semua tidak tergambarkan ya. Karena memang yang terbukti hanya gratifikasi yang nilainya bahkan di bawah 20 miliar. Gratifikasi yang nilainya 10 miliar. Dan yang menarik juga dari banyak PT yang sebelumnya disebut terlibat dalam kasus ini, yang terbukti hanya satu. Selain itu, eh, sebelumnya disampaikan bahwa ini transaksi mencurigakan ini dari tahun 2003 sampai tahun 2023 gitu ya. Sementara berdasarkan putusan hakim kemarin, ini yang terbukti hanya peristiwa di tahun 2003 sampai 2006 ya. Jadi ini cukup menarik gitu ya. Apa yang selama ini digembar-gemborkan ternyata berdasarkan fakta persidangan itu tidak terbukti. Tapi memang yang menjadi catatan kita bersama adalah sejak awal itu jaksa hanya menuntut peristiwa yang terjadi dari tahun 2003 sampai tahun 2013. Jadi bukan peristiwa di atas tahun 2013 sampai dengan ini juga menjadi catatan kenapa yang diperiksa dan yang dituntut itu hanya waktu itu gitu, tidak sampai sekarang. Padahal kan Mahfud MD, PPATK dan sebelumnya sampaikan bahwa ini peristiwa yang sampai tahun 2023. Apakah ini strategi KPK atau seperti apa, ini yang perlu kita tindak lanjuti ya, karena memang sekarang KPK sering buat fase 1 dan fase 2 kasus. Contoh misalnya kasus Hakim Agung ya, itu ternyata di Mahkamah Agung bebas, kemudian ada kasus baru lagi. Juga yang kedua misalnya kasus Direktur Utama Garuda Indonesia setelah vonis, ternyata ada kasus baru lagi. Apakah ini kemudian nanti ada fase 2? Misalnya untuk periode tahun 2006 sampai 2023. Ini yang perlu kita tunggu nanti kelanjutan dari KPK. Oke, berarti sebetulnya vonis 14 tahun ini kalau menurut Bang Fahrur sebetulnya hanya masuk dalam ranah gratifikasi, belum masuk ke Hanya gratifikasi. TPPO. Oke, sementara kan ada juga dugaan tindak pidana pencucian uang nih Bang. Menurut Bang Ya, Fahrur sendiri jadi ini gimana nih Bang? Kan aliran dana jadi itu memang harus diikuti. betul. Jadi memang putusannya ini ada gratifikasi dan ada pencucian uang. Ya, bedanya gratifikasi yang dituntut kepada Rafael Alun itu gratifikasi yang dicantumkan di pasal 2B huruf besar. Artinya kalau secara hukum pasal 12B besar ini akan disebut suap kalau terdakwa tidak bisa membuktikan sebaliknya. Nah, karena putusannya terbukti pasal 12B dan nilainya di atas 10 juta, maka sebenarnya secara hukum yang terjadi saat ini adalah suap. Karena ini suap, sebenarnya PPATK sekarang bisa menarik orang-orang yang memberi. Jadi kalau secara hukum gratifikasi itu sifatnya tunggal. Cuma kalau suap itu sifatnya ada pemberi dan ada penerima. Nah sekarang secara hukum KPK bisa menjerat si pemberi. Itu yang pertama, ya, bahwa ini adalah gratifikasi sebagai suap. Gratifikasi itu putusannya. Yang kedua, ini juga terbukti pencucian uang. Jadi putusannya menyatakan terbukti pasal 3 Undang-Undang Pencucian Uang
Tapi yang dipakai undang-undang pencucian yang lama. Pencucian uang lama, bukan 8 tahun 2010. Karena peristiwa terjadinya tindak pidana itu terjadi sebelum tahun 2010. Jadi yang dipakai ini adalah undang-undang TPPU 15 tahun 2002 dan 25 tahun 2003 gitu. Jadi memang secara hukum sanksi pidananya lebih rendah, dendanya lebih rendah, walaupun memang bisa sampai 15 miliar. Tapi yang perlu jadi catatan Bang Anggi, bahwa yang terbukti ini ada gratifikasi suap, artinya nanti pemberinya juga bisa ditarik dan dijerat. Yang kedua ada TPPU. Nah yang menarik ya, ini kan terbukti TPPU-nya. Tapi dari semua harta yang dulu digembar-gemborkan dari TPPU misalnya ya, ada yang pernah bilang bahwa ini terduga TPPU, itu yang disita itu cuma kalau tidak salah ada 3 aset Bang. 2 apartemen kecil di Kalibata, kemudian 1 mobil lama. Nah ini jadi pertanyaan, kenapa yang dulu katanya sudah ada analisis yang menyatakan ada aset di sana sini, tapi ternyata kenapa yang dirampas untuk negara hanya 3 yang kalau dibandingkan dengan LHA yang dulu ini nilainya sangat jauh berbeda. Kita tahu lah harga apartemen di Kalibata paling ratusan juta gitu ya. Kemudian mobil lama juga paling ratusan juta. Ini sangat jauh berbeda dengan apa yang dulu disampaikan sampai 500 miliar, termasuk juga apa yang dulu disampaikan ada rumah di Jogja, ada rumah di Permata Hijau yang nilainya puluhan miliar. Nah, ini yang menimbulkan pertanyaan bagi publik juga bagi kami, ini yang lain kemana? Karena kalau terbukti misalnya dari 2003 saja misalnya sampai 2006 ada pencucian uang, hasil dari 2003-2006, katakanlah saat itu 10M, itu kan sudah kemana-mana gitu ya. Sudah dibelanjakan, sudah dialihkan, eh, bisa jadi sudah dititipkan. Nah ini kemana? Kenapa hanya berhenti ke 2 apartemen dan 1 mobil? Yang mana nilai 2 apartemen dan 1 mobil ini jauh daripada nilai katakanlah 10 miliar tadi. Bisa dibilang berarti sebetulnya proses hukum yang saat ini sedang berjalan terhadap Rafael Alun ini masih setengah-setengah dong ya Bang ya? Menimbulkan tanda tanya sih. Maksudnya di awal Betul. gembar-gembor ternyata ujungnya kok meble gitu ya. Iya, dan yang Apakah memang selama ini tidak terbukti? Maksudnya selama ini hanya hiperbola, faktanya memang tidak sebesar itu, atau memang ya kita patut mempertanyakan kenapa hasilnya begini gitu. Karena bisa saja misalnya dari pembuktian Rafael Alun, dari pembuktian pengacaranya ternyata yang selama ini digembar-gemborkan tidak terbukti. Itu juga bisa saja gitu ya. Tapi saya cukup kaget gitu ya kenapa yang dulu digembar-gemborkan sangat besar ternyata hasilnya yang dulu bahkan banyak orang menyampaikan kita harus miskinkan, sita semua asetnya, rampas semua asetnya. Ternyata hanya 2 aset dan kemudian 1 mobil yang nilainya sangat-sangat jauh dari yang selama ini disampaikan. aku ada dua pertanyaan lagi nih Bang. Yang pertama, di pajak itu sebetulnya memang common nggak sih? Ya peristiwa-peristiwa kayak Untuk gini. Melakukan oke, okay, korupsi, melakukan gratifikasi, dan lain sebagainya. Celahnya. Karena kan ini ladang basah. ya. Karena Ya. eh, ada dugaan juga bahwa mungkin bukan hanya Rafael Alun aja gitu yang bermain sebenarnya. Ini kan dia mencuat setelah kasusnya Mario Dandi gitu. Ya. Kalau menurut Bang Fahrur gimana Bang? Jadi dari di Direktorat Jenderal Pajak ini kan sudah dari dulu ya. Bahkan sudah ada juga Dirjen Pajak yang ditangkap, divonis melakukan tindak pidana korupsi. Dan bahkan di LHA yang melakukan tindak pidana korupsi itu, Dirjen Pajak itu juga ada nama Rafael Alun gitu ya. Jadi dan sebelumnya juga yang besar misalnya ada juga kasus siapa yang dulu eselon 3 itu, golongan Gayus bukan? 3A itu, Gayus gitu ya. Gayus. Artinya kan ini bukan hal yang baru, eh, sudah biasa karena memang celahnya gampang gitu ya. Mereka yang memeriksa, mereka yang menerima laporan, bahkan kalau kita runut lebih lanjut, mereka yang jadi administratornya, mereka yang jadi penyidiknya, bahkan pengadilannya khusus juga gitu. Jadi A to Z mereka sendiri gitu. Jadi celahnya sangat banyak gitu. Jadi kalau ditanya apakah ini hal yang biasa, menurut saya hal yang biasa. Jadi untuk bisa menghentikan ini ya harus ada reformasi besar-besaran.
sistem di Direktorat Jenderal Pajak gitu ya. Karena kalau A to Z mereka, siapa yang bisa mantau? Oke, yang terakhir Bang, Rafael Alun ini kan melalui kuasa hukumnya memang menyampaikan akan banding. Dan memang sempat juga disampaikan kalau ada keinginan untuk dibebaskan dan aset-aset yang disita untuk dikembalikan atas dasar sudah banyak mengabdi bagi negara. Singkatnya aja nih Bang, tanggapan Abang. Saya kira itu nggak relevan ya, bahwa disebut mengabdi, tapi ya emang itu tugas dia gitu ya. Udah tugas utama dia untuk mengabdi di negara, jadi digaji untuk itu. Jadi alasan bahwa asetnya dikembalikan atau dia sudah mengabdi dan akhirnya sanksinya diringankan itu udah nggak masuk akal. Jadi ketika dia berbuat dan ada sanksinya ya secara hukum dia harus menjalani itu dan bertanggung jawab untuk semua itu. Sang anak Mario Dandi telah mendekam di penjara dan kini sang ayah menyusul. Apakah vonis majelis hakim atas gratifikasi Rafael Alun sudah terbilang adil atau ini hanya sebatas formalitas persidangan? Kita semua bisa menilai dan kita semua yang akan mengawal sampai tuntas. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Inside Story berikutnya.